Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tasawuf akhlaki atau amali yang disusun oleh Sylvi Luluk Sumairoh, Ulinuha Koirunisa, Novita Romaningsih, dan Aisyah. Definisi tasawuf akhlaki dan amali. Tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang berorientasi pada perbaikan akhlak, mencari hakikat kebenaran dan mewujudkan manusia yang dapat makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan metode-metode tertentu yang telah dirumuskan. Sedangkan tasawuf amali merupakan kelanjutan dari tasawuf akhlaki. Jika tasawuf akhlaki berfokus pada persucian jiwa, tasawuf amali lebih menekankan terhadap cara-cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik melalui amalan lahiriah maupun batiniah. Di samping itu, ada juga yang berpendapat bahwa tasawuf amali adalah ajaran yang dianut oleh pengikut tarekat atau ashabut turuk yang meliputi menjauhkan sifat-sifat tercela, mengutamakan mujahadah, menghadap Allah dengan bersungguh-sungguh dan memutuskan hubungan dengan lainnya. Tasawuf akhlaki dan amali. 1. Teori tasawuf akhlaki. Dalam teori tasawuf akhlaki menggunakan beberapa pendekatan, di antaranya yaitu tahali, berarti membersihkan diri dari sifat-sifat tercela dari maksiat lahir dan maksiat batin. 2. Tahali, berarti upaya menghiasi diri dengan akhlak terpuji. 3. Tajalli, berarti terbukanya dinding penghalang atau tabir yang membatasi manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan contoh sikap atau perilaku. Pertama, dengan bertobat, artinya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan atau dosa-dosa. Dengan fakir, artinya tidak meminta lebih dari apa yang telah diberikan Allah SWT, dan bertawakal, artinya bersandar atau mempercayakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Teori tasawuf amali mengedepankan mujahadah dengan menghapus sifat-sifat yang tercela, melintasi semua hambatan itu dan menghadap total dengan segenap esensi diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Tingkatan kelompok ilmu yang harus dipelajari yaitu 1. Syariah, yaitu amalan lahir yang terkumpul dari rukun Islam yang 5. Kedua, thariqah, yaitu tata cara yang telah digariskan dalam agama dan dilakukan hanya karena penghambatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Haqiqah, merupakan rahasia yang paling dalam dari segala amal, inti dari syariah dan akhir dari perjalanan yang ditempuh oleh seorang sufi. Ma'rifah, yaitu pengalaman, pemahaman, dan penghayatan yang mendalam tentang Tuhan melalui hati sanubari. C. Tokoh-tokoh dalam tasawuf akhlaki dan amali. Yang pertama, tokoh dalam tasawuf akhlaki. Hasan Al-Basri. Ajaran-ajaran tasawufnya Hamka mengubahkan sebagai ajaran tasawuf Hasan Al-Basri sebagai berikut. Pertama, perasaan takut yang menyebabkan hatimu tentram lebih baik daripada rasa tentram yang menimbulkan perasaan takut. Yang kedua, dunia adalah negeri tempat beramal. Barang siapa bertemu dunia dengan perasaan benci dan zuhud, ia akan bahagia dan memperoleh faedah darinya. Barang siapa yang bertemu dunia dengan perasaan rindu dan hatinya tertambar dengan dunia, ia akan sengsara dan akan berhadapan dengan penderitaan yang tidak dapat ditanggungnya. Yang ketiga, tafakur membawa kita pada kebaikan dan berusaha mengerjakannya. Yang keempat, dunia ini adalah seorang janda tua yang telah bungkuk dan beberapa kali tinggal suaminya. Yang kelima, orang yang beriman akan senantiasa berduka cita pada pagi dan sore hari karena berada di antara dua perasaan takut, yaitu takut mengenang dosa yang telah lampau dan takut memikirkan ajal yang masih tinggal serta bahaya yang dapat mengancamnya. Yang keenam, hendaklah setiap orang sadar akan kematian yang senantiasa mengancamnya, hari kiamat yang akan menagih janjinya. Yang terakhir, banyak duka cita di dunia memperteguh semangat amal soleh. Tokoh-tokoh dalam tasawuf akhlaki yang kedua yaitu Al-Muhasyibi. Nama lengkapnya Abu Abdillah Al-Harits bin Asad Al-Bashri Al-Baghdadi Al-Muhasibi. Beliau lahir di Basrah, Irak tahun 165 Hijriah atau 781 Masehi dan meninggal pada tahun 243 Hijriah atau 857 Masehi. Ajaran-ajaran tasawufnya yang pertama adalah makrifat, yaitu cara mengetahui Allah Subhanahu wa taala dari dekat, yaitu dari hati. Tahapan-tahapan makrifat menurut Al-Muhasyibi ada 4, yaitu taat, aktivitas anggota tubuh yang telah disinari oleh cahaya yang memenuhi hati.
khazanah-khazanah keilmuan dan kegaiban kepada setiap orang yang telah menempuh kedua tahap di atas. Apa yang dikatakan oleh sementara sufi dengan fana yang menyebabkan baka. Lalu yang kedua kauf yaitu rasa takut dan roja yaitu pengharapan. Dalam pandangan Al-Muhashibi, kauf dan raja menempati posisi penting dalam perjalanan seseorang membersihkan jiwa. Kauf dan raja dapat dilakukan dengan sempurna hanya dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tokoh dalam tasawuf akhlaki yang ketiga yaitu Al-Ghazali. Bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Taus At-Tausi As-Safi'i Al-Ghazali. Beliau dipanggil Al-Ghazali karena dilahirkan di kampung Ghazlah. Menurut Al-Ghazali, jalan menuju tasawuf dapat dicapai dengan mematahkan hambatan-hambatan jiwa serta membersihkan diri dari moral yang tercela, sehingga kalbu dapat lepas dari segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berhias dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ghazali menolak paham hulul dan ittihad. Untuk itu, ia menyodorkan paham baru tentang makrifat, yaitu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makrifat menurut Al-Ghazali adalah diawali dalam bentuk latihan jiwa, lalu diteruskan dengan menempuh fase-fase pencapaian rohani dalam tingkatan-tingkatan dan keadaan. Al-Ghazali juga menjadikan tasawuf sebagai sarana untuk berolah rasa dan berolah jiwa, sehingga sampai pada makrifat yang membantu menciptakan atau sa'adah. Tokoh tasawuf akhlaki yang keempat yaitu Al-Qushayri, bernama lengkap Abdul Karim bin Hawazin, lahir tahun 376 Hijriah di Istiwa, kawasan Nishapur, dan wafat tahun 465 Hijriah. Ajaran-ajaran tasawufnya yang pertama adalah penyimpangan para sufi. Contohnya, sufi yang mengamalkan zuhud secara totalitas, seperti perbuatan puasa terus-menerus dan memakai pakaian yang kotor dan tidak pernah memperhatikan kebersihan. Yang kedua yaitu kesehatan batin. Yang ketiga, mengembalikan tasawuf ke landasan ahlu sunnah dengan mengarang buku Ar-Risalatul Qusyairiyah yang paling terkenal, dan dia juga mengarang buku lain dengan tujuan meluruskan jalan tasawuf yang menyimpang. Tokoh dalam tasawuf amali. Yang pertama, Robiah Al-Adawiyah. Bernama lengkap Robiah bin Ismail Al-Adawiyah Al-Bashiliyah Al-Qosyiyah. Lahir tahun 95 Hijriah atau 713 Masehi di suatu perkampungan dekat kota Basra atau Irak, dan wafat tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi. Robiah Al-Adawiyah dalam perkembangan mistisisme dalam Islam tercatat sebagai peletak dasar tasawuf berasaskan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Zunnun al-Misri, bernama lengkap Abu al-Faid Thauban bin Ibrahim, lahir di Ekim, daratan tinggi Mesir tahun 180 Hijriah atau 796 Masehi, dan wafat tahun 246 Hijriah atau 856 Masehi. Al-Misri membedakan marifat menjadi dua, yaitu marifat sufiyah adalah pendekatan menggunakan pendekatan qalb, dan marifat akliyah adalah pendekatan yang menggunakan akal. Marifat menurutnya sebagai adalah musyahadah qalbiyah atau penyaksian hati, sebab marifat merupakan fitrah dalam hati manusia. Abu Yazid Al-Bustami, bernama lengkap Abu Yazid Taifur bin Isa bin Syarusan Al-Bustami, lahir di daerah Bustam, Persia, tahun 874 Masehi dan wafat tahun 947 Masehi. Ajaran tasawuf terpenting Ibu Yazid adalah fana dan baqo. Dalam istilah tasawuf, fana diartikan sebagai keadaan moral yang luhur, dan fana berarti mendirikan sifat-sifat terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Mansur Al-Halaj, bernama lengkap Abu Al-Muhwiz Al-Husain bin Mashur bin Muhammad Al-Baidhawi, lahir di Baida, sebuah kota kecil di daerah Persia, tahun 244 Hijriah. Di antara ajaran tasawufnya yang paling terkenal ada Al-Hulul dan Wahdat Asyuhud, yang kemudian melahirkan paham Wihdat Al-Wujud atau kesatuan wujud yang dikembangkan Ibnu Arabi. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.